Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Majenang Official. Kali ini bersama saya Apri Hidayat, sudah ditemani oleh seorang narasumber, salah satu siswa SMA Negeri 1 Majenang juga. Ini dia Mas Dion. Oke, selamat datang Mas Dion di SMA Negeri 1 Majenang Official. Ya, terima kasih Pak Apri. Nah, bisa dikenalkan dulu Mas Dion dirinya kepada para penonton yang belum tahu siapa Mas Dion gitu. Saya Dionisius Fendi Putra dari kelas 10 MIPA 3. Jadi Mas Dion ini salah satu siswa SMA Negeri 1 Majenang juga ya? Iya. Masih duduk di bangku kelas 10. Iya. Selain menjadi siswa di bangku kelas 10 SMA Negeri 1 Majenang, ternyata Mas Dion ini juga saya dengar menjabat sebagai Mas Mansa ya? Ya, saya Mas Mansa 2020-2021. 2020-2021. Bisa menjadi Mas Mansa tuh dulu awalnya gitu ya. Itu karena diseleksi, terus tupoksinya menjadi sebagai Mas Mansa tuh seperti apa gitu? Ya, dulu awalnya ada seleksi untuk mewakili kelas, lalu setelah lolos dari tahap 1 lalu lanjut ke tahap selanjutnya sampai final kemarin itu ada debat. Jadi ya saya dan teman saya bisa mewakili menjadi Mas Mansa. Jadi Mas Mansa juga salah satu ikon juga ya, Mas Mansa, Mas dan Mbak Semansa gitu ya. Mas Dion, Ya. Mas Dion sudah datang di podcast SMA Negeri 1 Majenang. Ini tentu bukan tanpa alasan ya. Ya. Kami di sini akan mencari informasi seputar Imlek. Nah, kita kan ini akan merayakan Imlek ya di tahun 2021 ya. Menurut Mas Dion itu Imlek itu sebuah perayaan apa? Buat saya mungkin Imlek itu lebih ke kebudayaan dari keluarga turun-temurun. Kebudayaan seperti berkumpul bersama dari yang dulunya saling berjauhan, jadi bisa berkumpul kembali saat waktu Imlek ini. Nah, untuk Mas Dion sendiri, makna Imlek sendiri bagi Mas Dion itu apa? Makna Imlek buat saya sendiri itu sepertinya masa berkumpul dengan keluarga-keluarga yang jauh, yang jarang sekali ketemu dan bisa bertemu lagi di masa Imlek ini. Jadi momen ya, Imlek itu momen. Berkumpulnya keluarga ya, yang jauh bisa berkumpul pulang ke rumah, mudik gitu ya. Iya. Pada saat perayaan Imlek itu momen apa yang tidak boleh ditinggalkan gitu? Selain kumpul-kumpul keluarga, mungkin ada aktivitas apa gitu? Ya, kalau momen yang ada di Imlek tuh paling seperti makan-makan lalu ngobrol bersama dengan keluarga-keluarga gitu. Mungkin bisa dikatakan seperti merayakan tahun baru Masehi. Iya. Seperti itu. Kayak tanggal 31 Desember ke tanggal 1 Januari. Momennya seperti itu. Iya, momennya seperti itu. Cuma ini khusus dirayakan bagi mereka yang keturunan Tionghoa Iya. gitu. Nah, untuk Imlek yang sekarang nih, Mas Dion udah mempersiapkan sejauh mana? Kira-kira akan seperti apa Imlek yang bakal dilalui sama Mas Dion? Ya, mungkin karena Imlek saat ini sedang kondisi pandemi, jadi mungkin hanya berkumpul dengan keluarga yang tidak semua, hanya sedikit, dan mungkin tidak, waktunya nggak lama itu karena takut ada penyebaran virus. Jadi cuma paling mengucapkan, ngobrol sebentar lalu langsung pulang gitu. Dan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sedang Imlek ini. Ternyata pandemi ini juga memberi dampak juga kepada perayaan Imlek ya. Makanya para sahabat semansa ini tetap harus mengikuti peraturan protokol kesehatan ya. Minimal tuh 3M ya. Menjaga jarak ya, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Ngomong-ngomong tentang masalah makanan tadi ya, kan Imlek identik dengan kumpul keluarga, makan-makan ya, menikmati momen kebersamaan, merayakan tahun baru gitu ya. Bicara tentang makanan sendiri nih, ada nggak makanan yang khusus yang harus ada pada saat perayaan Imlek ya, di keluarga Mas Dion atau di kalangan masyarakat yang khususnya ya, yang merayakan Imlek gitu? Ya, untuk makanan yang khusus ada saat Imlek itu contohnya kue keranjang dan mungkin jeruk mandarin. Kue keranjang tuh kayak apa ya? Kue keranjang yang bentuknya bulat, warnanya coklat.
Itu biasa dijual juga di Iya, ada yang menjual. apa itu kue khusus dibuat pada saat perayaan? Mungkin lebih banyak saat Imlek, tapi dijual saat hari-hari biasa mungkin tetap ada yang Tetap ada menjual. ya. Soalnya saya udah banyak makan kue gitu loh. Iya. Ya, mungkin salah satu saya nggak sadar itu ternyata kue keranjang gitu kan, saya nggak tahu gitu. Selain itu mungkin minumannya yang khusus ada? Udah. Udah ya. Iya. Yang lain bebas gitu. Makan-makannya Iya, artinya bebas. makan-makan berat biasa Iya. gitu. Mungkin kalau saya ya merayakan tahun baru Masehi kan bakar-bakar, kumpul-kumpul sama teman-teman, keluarga, terus mainan kembang api. Ini kalau Imlek ada nggak perayaan kembang api seperti itu? Tidak. Nggak ada. Cuma kumpul keluarga gitu. Nyepi gitu. Iya. Bukan nyepi sih apa ya? Pokoknya diem di rumah gitu ya. Iya. Nah tadi kan ada kue keranjang, ada jeruk mandarin yang katanya tidak boleh ditinggalkan pada saat perayaan Imlek nih, Mas Dion. Itu apakah ada makna tertentu di balik makanan tersebut gitu? Ya, makna dari kue keranjang dan jeruk itu maknanya ada kemakmuran dan keberuntungan. Jadi yang kalau mengonsumsi atau memakan kue keranjang dan jeruk, ya semoga mendapat keberuntungan di kehidupannya. Berarti ini pure perayaan tahun baru Imlek. Iya. Harapan kedepannya Ya tentunya pasti ada harapan, kan tahun baru, berarti tahun untuk berubah menjadi lebih baik di tahun depannya. saya ada yang penasaran lagi nih. Kalau orang-orang merayakan Imlek itu kan, saya lihat sih kalau artis-artis itu di IG menggunakan pakaian-pakaian khas ya, warga Tionghoa yang warnanya tuh merah gitu. Iya. Itu pakaian itu emang seperti itu apa memang ada makna tertentu gitu? Ya, mungkin memang dari kebiasaan dari dulu kalau Imlek itu harus memakai pakaian warna merah karena mungkin maknanya ya keberuntungan juga. Warna merah itu keberuntungan di Keberuntungan keturunan dan Tionghoa gitu. Mungkin kebahagiaan karena sudah melewati tahun yang baru lagi. Oh, merah itu memiliki makna nih bagi para penonton yang belum tahu nih, pakaian berwarna merah yang digunakan pada saat perayaan Imlek itu membawa keberuntungan. Iya. Ya, akan melampaui atau akan menghadapi tahun baru gitu ya. Kan kalau saya tahunya warna merah tuh identik dengan pemberani gitu kan. Ternyata ada makna tertentu di balik pakaian perayaan Imlek itu ya. Gini Mas Dion, Iya. saya kan denger ya kalau perayaan tahun baru Imlek yang sekarang tuh adalah perayaan tahun kerbau logam. Iya. Itu apa itu? Kenapa disebut tahun baru kerbau logam? Ya, mungkin tiap tahun itu ada seperti zodiak di Cina gitu. Oh, Jadi zodiak di ada Cina. hewan-hewan tertentu. Tiap tahun simbol itu. berganti-ganti. Ya, tiap tahunnya berganti-ganti. Yang kalau yang sekarang itu tahun kerbau logam. Jadi artinya itu maknanya kerja keras, Kerja keras. pantang menyerah dan bisa diandalkan. Bisa diandalkan gitu ya. Iya. Katanya kan tadi setiap tahun baru Imlek itu ada simbol tertentu kayak tadi zodiak Iya. gitu ya. Tahun sekarang tahun baru kerbau logam. Tahun lalu tuh apa? Kalau tahun simbolnya? lalu itu simbolnya tikus. Tikus. Iya, tikus. Kenapa tikus? Tikus apa ada makna tertentu tikus? Makna tikus mungkin tentang kecerdikan. Cerdik. Iya. Oh, tikus suka ini ya. Iya. Lorong-lorong gitu ya. Iya. Imlek. Tadi kan identik dengan kumpul keluarga yang jauh mendekat gitu ya. Jadi ada momen tersendiri bagi mereka keturunan Tionghoa yang ingin merayakan tahun baru gitu ya. Tapi di tahun baru perayaan Imlek ini tradisi uang ampo tuh ada apa nggak sih sebenarnya? Masih ada. Masih ada. Iya. Berlaku. Ada uang ampo gitu. Masih ada. Itu maknanya hanya sekedar mengasih atau ada makna tertentu dalam mengasih uang ampo? Mungkin Seperti apa? angpau itu lebih bentuknya seperti berbagi berkat atau berbagi rezeki kepada sama keluarga. Iya. Tapi khususnya angpau itu dikhususkan untuk yang belum menikah. Dan yang sudah menikah justru harus yang memberi angpau kepada yang belum menikah. Seperti itu. Jadi ada khusus juga ya pemberian Iya. ampo yang belum menikah gitu ya? Iya. Saya baru tahu malah uang ampo. Anak kecil dapat? Anak kecil justru yang dapat tuh anak kecil. Anak kecil. Kalau seusia saya gitu? Ya kalau belum menikah mungkin Oh, dapat. berarti usia 30 tahun pun kalau belum menikah dapat uang ampau? Iya. Walaupun dia udah sukses, udah bekerja gitu? Iya dapat. Oh, seperti itu ya. Maknanya berbagi rezeki ya. Nah, di tahun yang Imlek sekarang nih kan tadi tahun baru kerbau logam. Itu harapannya ke depan seperti apa Mas Dion? Harapannya ke depan tentunya bisa memulai
sesuatu yang baru dari tahun yang lalu yang penuh kecemasan karena pandemi, dan semoga setelah ini ada perubahan. Lebih membaik lagi ya. Iya, lebih membaik harapannya lagi. Indonesia khususnya pandemi segera usai, Iya. segera berlalu gitu ya. Dan aktivitas segera normal seperti biasa. Nah, terima kasih nih Mas Dion udah memberi banyak kami informasi terkait dengan tahun baru Imlek ya yang sekarang tahun 2021. Oke, cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Selamat tahun baru Imlek tahun 2021. Gongji Pacai. Oke teman-teman, langsung saja kalian subscribe, komen, dan like video ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman semua dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang Official. Dadah!